Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Putri Damanyanti dari SDN Kadu Jajar 3, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, sedang mengikuti pendidikan inklusif angkatan 2. Tugas kali ini yaitu tugas tema 1, aktivitas 5, merefleksikan pembelajaran, menjawab pertanyaan dari tantangan pembelajaran, melihat dengan cara berbeda dari cerita yoga dan akses belajar yang setara. Maka dari itu, kita harus belajar menganalisis tantangan dan rancangan solusi dari studi kasus pembelajaran inklusif untuk murid dengan disabilitas netra. Mari kita kenal dulu siapa Yoga. Yoga adalah seorang murid yang mengalami disabilitas netra. Ia belajar di kelas reguler bersama teman-temannya yang awas. Suatu hari, materi yang diajarkan adalah siklus air. Namun sayangnya materi ini hanya ditampilkan lewat LCD dalam bentuk gambar dan diagram visual. Akibatnya, Yoga tidak bisa memahami materi sama sekali. Setelah pelajaran selesai, ia terlihat murung. Dari sinilah masalah besar dalam pembelajaran inklusif dimulai. Apa saja tantangan yang dihadapi Yoga? Setidaknya ada 4 tantangan utama. Yang pertama, ketergantungan pada media visual. Diagram siklus air hanya ditampilkan di LCD, sepenuhnya tidak bisa diakses oleh Yoga. Yang kedua, tidak ada format aksesibel, tidak ada media taktil, audio deskripsi, atau teks digital yang bisa dibaca screen reader. Ketiga, instruksi berbasis penunjukan. Pak Reja menjelaskan sambil menunjuk gambar, cara yang secara tidak sengaja mengecualikan Yoga. Yang keempat, terjadi kesenjangan akses informasi. Yoga hadir secara fisik di kelas, tapi tidak mendapatkan informasi yang setara dengan teman-temannya. Apa dampak dari semua tantangan ini? Dampaknya sangat luas, tidak hanya akademis, tapi juga psikologis dan sosial. Secara akademis, Yoga tidak memahami materi dan tidak mencatat apapun. Secara psikologis, ia tampak murung, kepercayaan diri dan motivasi belajarnya terancam. Secara partisipasi, ia hanya hadir fisik, bukan secara intelektual. Dan dalam jangka panjang, semua ini berakumulasi, ketertinggalan materi, prestasi, hingga kesejahteraan sosial emosionalnya. Inilah yang terjadi ketika inklusivitas hanya sebatas duduk di kelas yang sama. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bahas solusinya satu persatu. Pertama, dari sisi adaptasi materi ajar. Kita bisa menyediakan grafis taktil, diagram siklus air yang dicetak timbul agar bisa diraba Yoga. Kemudian audio deskripsi, rekaman penjelasan tiap bagian diagram yang bisa diputar bersamaan. Selanjutnya, teks digital accessible, materi dalam format TXT atau doc yang kompatibel dengan screen reader seperti Nipedia atau Talkback. Dan model 3D, misalnya dari tanah liat atau bahan daur ulang yang bisa dipegang dan dieksplorasi langsung oleh Yoga. Selain materi, strategi mengajarnya juga perlu diubah. Pertama, guru perlu memberikan deskripsi verbal yang eksplisit. Misalnya,
Di atas ada awan, lalu panah ke bawah menuju bumi menggambarkan hujan, dan seterusnya. Kedua, gunakan pembelajaran multisensori. Libatkan indera pendengaran, perabaan, bahkan penciuman. Contohnya, simulasi siklus air menggunakan wadah air hangat dan plastik penutup. Ketiga, pembelajaran kooperatif. Bentuk kelompok heterogen di mana teman sebaya membantu mendeskripsikan materi kepada yoga. Ini juga melatih empati. Keempat, terapkan UDL, Universal Design for Learning. Sajikan setiap materi dalam minimal 3 format. Visual untuk murid awas, audio untuk murid netra, dan taktil atau kinestetik untuk semua murid. Selanjutnya, ada 2 pilar penting lainnya. Yang pertama, dukungan teknologi asistif seperti screen reader, aplikasi Be My Eyes atau Sei AI yang membantu mendeskripsikan visual secara real time hingga mesin braille embosir jika tersedia. Yang kedua yang tak kalah penting yaitu pengembangan kapasitas guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif khusus untuk disabilitas netra. Juga perlu ada kolaborasi dengan GPK, guru pendamping khusus dalam menyusun RPP atau modul ajar, serta refleksi berkala dengan murid, termasuk yoga, untuk mengevaluasi metode yang digunakan. Terakhir, semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan lingkungan sekolah. Pertama, perlu ada anggaran inklusif khusus untuk grafis taktil, buku braille, dan perangkat asistif. Kedua, bangun budaya sekolah inklusif, mengadakan kegiatan kesadaran tentang disabilitas agar semua warga sekolah saling menghargai keberagaman. Ketiga, libatkan orang tua yoga agar dukungan berkesinambungan antar sekolah dan rumah. Sebagai penutup, mari kita ingat pesan inti dari pendidikan inklusif tema 1 aktivitas 5 ini. Inklusivitas bukan sekedar memastikan semua murid hadir secara fisik di ruang kelas yang sama. Lebih dari itu, inklusivitas adalah memastikan setiap murid dapat beradaptasi, memahami, dan berkembang secara bermakna. Dibutuhkan adaptasi materi, strategi inklusif, teknologi asistif, kapasitas guru, dan dukungan sekolah. Semuanya saling terkait. Semoga kisah yoga ini bisa menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus menciptakan ruang belajar yang benar-benar setara bagi setiap murid. Sekian dan terima kasih. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus untuk saya sendiri, Rini Putri Damanianti dari SDN Kadu Jajar 3, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.